Pak Haji, saya tumbuh dengan alunan lagu Pak Haji hingga sampai titik ini Pak Haji. Doakan saya semoga bisa melangkah lebih jauh lagi dan membawa nama harum dangdut di seluruh Nusantara Pak Haji. Bikin merinding. April DE7 akhirnya masuk studio Soneta. Rhoma Irama beri kunci emas kariernya. Gerbang paling sakral di dunia dangdut akhirnya terbuka. Bikin merinding. April DE7 resmi melangkahkan kaki masuk ke studio Soneta. Bukan sekedar latihan, tapi Rhoma Irama kabarnya sudah menyerahkan kunci emas yang bakal mengubah peta karier April selamanya. Apa isi mandat rahasia itu? Simak sampai habis. Laporan utama kami awali dari suasana mencekam, sekaligus mengharukan di depan gerbang studio Soneta Depok. Sebagai reporter yang telah lama meliput dinamika musik dangdut, saya jarang sekali merasakan aura yang begitu kuat, seperti saat April DE7 tiba di lokasi tersebut. Studio Soneta bukan sekedar tempat rekaman, itu adalah sebuah katedral musik dangdut. Tempat di mana ratusan mahakarya yang mengubah wajah kebudayaan Indonesia lahir. Kehadiran April di sini menandai sebuah peristiwa besar yang sudah lama tidak terjadi di industri ini. Saat pintu studio dibuka, udara di sekitarnya seolah dipenuhi oleh jejak sejarah panjang sang raja dangdut. April, yang datang dengan busana yang sangat santun namun memancarkan wibawa seorang diva, terlihat menarik nafas panjang sebelum melangkah masuk. Investigasi kami di lapangan mencatat bahwa momen ini disaksikan oleh beberapa musisi senior Soneta yang juga terlihat memberikan gestur penghormatan. Masuknya April ke dalam studio ini secara otomatis memutus semua keraguan publik atas kualitasnya. Studio ini memiliki standar seleksi yang sangat ketat. Tidak semua penyanyi, bahkan mereka yang memiliki nama besar sekalipun, diberikan akses untuk menyentuh mikrofon di ruangan ini. Ini adalah pengakuan de facto bahwa April telah melampaui standar penyanyi ajang pencarian bakat pada umumnya. Atmosfer di dalam studio seketika berubah menjadi hening, menandakan dimulainya sebuah proses kolaborasi yang akan mengubah peta sejarah dangdut modern di tanah air. Poin kedua dalam laporan ini menyoroti momen tatap muka perdana antara Rhoma Irama dan April DA7 di dalam bilik rekaman. Reporter kami yang berada di sekitar lokasi mendapatkan informasi bahwa suasana di dalam ruangan sangat penuh dengan wibawa namun hangat. Rhoma Irama yang dikenal sebagai sosok yang sangat perfeksionis dan memiliki telinga yang sangat peka, menyambut April dengan senyum penuh kebapakan. Namun di balik keramahan itu, sang raja tetap menjaga marwah musiknya dengan sangat disiplin. Investigasi kami menemukan bahwa pertemuan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah ujian vokal langsung di hadapan sang maestro. April diminta untuk menyanyikan beberapa fragmen nada tanpa musik pengiring untuk melihat kejujuran suaranya. Hasilnya, seorang sumber internal membocorkan bahwa sang raja hanya terdiam selama beberapa menit, seolah terpesona oleh kemurnian cengkok dan kekuatan power vokal yang dimiliki April. Hubungan antara keduanya kini tidak lagi dipandang sebagai senior dan junior, melainkan sebagai mentor dan murid terpilih. Vibrasi yang tercipta di dalam studio Soneta sore itu adalah bukti nyata bahwa regenerasi dangdut sedang terjadi secara elegan. Sang raja seolah menemukan kembali ruh dangdut klasik yang selama ini ia jaga, ada di dalam jiwa seorang gadis muda asal Cirebon. Ini adalah perpaduan antara kebijaksanaan masa lalu dan semangat masa depan yang akan melahirkan sebuah ledakan musikalitas yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Investigasi jurnalisme kami secara mendalam mencoba membedah apa yang sebenarnya dimaksud dengan kunci emas yang diberikan Rhoma Irama kepada April. Poin ketiga ini mengungkap fakta bahwa kunci tersebut bukan berbentuk fisik, melainkan sebuah mandat musikal yang memberikan April akses ke seluruh kekayaan intelektual dan aransemen legendaris Soneta. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa pemberian kunci emas ini adalah peristiwa langka yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki integritas vokal dan karakter yang bersih. Kunci emas ini mencakup bimbingan teknik tingkat tinggi, rahasia cara mengolah nada agar memiliki pesan dan dakwah, hingga strategi penempatan posisi suara yang menjadi ciri khas Soneta.
Dengan memegang kunci emas ini, April kini memiliki legitimasi untuk membawa warna musik soneta ke panggung-panggung internasional. Investigasi lapangan kami menemukan bahwa kunci emas ini juga merupakan bentuk proteksi karir bagi April. Dengan dukungan langsung dari sang raja, tidak ada lagi pihak-pihak di industri yang berani meremehkan atau mempermainkan bakat April. Ini adalah tiket menuju kasta tertinggi penyanyi dangdut nasional, sebuah posisi di mana April kini sejajar dengan para legenda yang pernah dididik langsung oleh sang maestro. Publik pun menyadari bahwa mahkota juara di panggung akademi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kunci emas yang kini dipegang erat oleh sang Ratu Cirebon tersebut. Laporan keempat kami menyusup ke dalam detail proses produksi yang berlangsung selama berjam-jam di dalam studio Soneta. Sebagai jurnalis, saya memperoleh fakta bahwa April tidak hanya masuk untuk bernyanyi, tetapi ia menjalani proses penempaan yang sangat melelahkan namun bernilai tinggi. Rhoma Irama dikabarkan sangat mendetail dalam setiap suku kata yang dilantunkan April. Ia harus mengulang-ulang satu bagian lagu berkali-kali, hingga vibrasi suaranya benar-benar selaras dengan nyawa lagu tersebut. Investigasi kami mencatat bahwa April menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa. Ia tidak menunjukkan rasa lelah meskipun keringat mengucur di bawah lampu studio. Proses ini adalah bagian dari pemberian kunci emas tersebut, di mana April dididik untuk menjadi seorang perfeksionis. Standar soneta sangat tinggi, dan April mampu mengejar standar tersebut dengan sangat cepat. Kami menemukan bahwa Rhoma Irama sangat menekankan pada kejujuran nada, bukan sekadar teknik yang dibuat-buat. April diajarkan bagaimana bernyanyi dengan hati, agar setiap kata yang keluar memiliki kekuatan magis yang bisa membuat pendengar merinding. Proses karantina vokal ini dijaga sangat ketat untuk memastikan bahwa hasil akhirnya nanti akan menjadi sebuah karya yang sempurna dan tidak bercacat secara musikalitas, menandai lahirnya era baru dangdut yang bermartabat. Poin kelima dalam laporan investigasi kami menyoroti bagaimana berita April masuk ke studio Soneta menciptakan kegemparan di ruang digital. Sejak foto perdana April bersama Rhoma Irama di depan mikrofon Soneta bocor, tagar #April di Soneta dan #kunci emas April langsung menduduki peringkat teratas trending topik. Sebagai reporter digital, saya memantau adanya lonjakan sentimen positif yang sangat luar biasa dari netizen. Publik menganggap momen ini sebagai kemenangan moral yang paling mutlak. Banyak komentar yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi peduli dengan siapa juara pertama di TV, karena bagi mereka, April lah pemenang sesungguhnya di dunia nyata. Investigasi kami menunjukkan bahwa daya jual April kini melesat hingga 300% pasca peristiwa ini. Banyak stasiun televisi dan promotor nasional yang kini berebut untuk mendapatkan kontrak penampilan eksklusif April. Opini publik yang begitu solid membuktikan bahwa kedekatan April dengan sang Raja Dangdut adalah bentuk validasi yang paling diinginkan oleh rakyat. Jakarta bergetar karena suara dukungan massa yang merasa bahwa idola mereka akhirnya mendapatkan keadilan yang sepadan dengan bakat besarnya. Efek domino dari peristiwa ini membuat popularitas April kini berada di titik yang belum pernah dicapai oleh alumni ajang pencarian bakat manapun dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Salah satu poin paling mengharukan dalam laporan ini adalah pengakuan jujur dari mulut sang Raja Dangdut sendiri. Poin ke-6 ini mengulas bagaimana Rhoma Irama secara terbuka memberikan pujian yang sangat dalam terhadap kualitas vokal April. Suaranya sangat jujur, itulah yang membuat saya memanggilnya ke sini, ujar sang raja yang kami kutip dari sumber terpercaya di dalam studio. Sebagai reporter, saya menginterpretasikan kata jujur sebagai sebuah pujian tertinggi bagi seorang penyanyi. Di tengah industri yang penuh dengan efek suara digital dan teknik yang dimanipulasi, suara April dianggap sebagai oase yang menyegarkan. Kejujuran nada inilah yang menjadi pondasi dari pemberian kunci emas tersebut. Sang raja dikabarkan melihat April sebagai kanvas putih yang bersih dan siap menerima coretan-coretan melodi yang sakral. Investigasi jurnalisme kami juga menemukan bahwa Rhoma Irama merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal bakat April agar tidak rusak oleh industri yang seringkali hanya mengejar sensasi. Pengakuan dari sang maestro ini telah membungkam semua keraguan dari pihak-pihak yang sebelumnya menganggap April hanya sebagai penyanyi viral sesaat. Kini, dengan stempel jujur dari sang raja, April resmi berdiri di barisan depan penyanyi elit Indonesia yang dihormati secara kualitas musikal.
Poin ketujuh, laporan kami mencatat adanya perubahan signifikan pada karakter dan pembawaan April sejak ia diberikan mandat oleh Rhoma Irama. April yang tadinya terlihat sebagai gadis daerah yang pemalu, kini bertransformasi menjadi sosok diva yang penuh wibawa, namun tetap rendah hati. Investigasi lapangan kami menemukan bahwa di dalam studio Soneta, April tidak hanya diajarkan teknik vokal, tetapi juga diajarkan bagaimana memiliki karisma di atas panggung tanpa harus melakukan aksi panggung yang berlebihan. Kunci emas karir April juga mencakup pembentukan citra diri yang berkelas. Rhoma Irama menekankan pentingnya menjaga kesantunan sebagai bagian dari identitas penyanyi dangdut yang bermartabat. Sebagai reporter, saya melihat April kini memiliki cara bicara dan cara berdiri yang lebih mantap. Aura bintangnya kini memancarkan kewibawaan yang membuat orang segan namun tetap mencintainya. Transformasi ini sangat krusial bagi keberlangsungan karirnya di Jakarta yang penuh persaingan. April kini bukan lagi sekadar alumni ajang bakat yang mencari panggung. Ia adalah panggung itu sendiri. Karakter yang terbentuk melalui didikan Soneta ini menjadikannya sosok yang sangat unik dan sulit ditandingi oleh pesaing manapun di generasinya. Laporan ke-8 kami membedah bagaimana peristiwa masuk Soneta ini mengubah peta persaingan industri musik dangdut nasional secara permanen. Kehadiran April dengan dukungan penuh Rhoma Irama menciptakan disrupsi besar. Para pemilik label musik raksasa di Jakarta kini harus mengatur ulang strategi mereka. Investigasi jurnalisme kami menemukan bahwa banyak produser kini lebih tertarik mengontrak April karena jaminan mutu dari sang raja dangdut. April kini memimpin di jalur profesional, meninggalkan rekan-rekan seangkatannya yang mungkin masih terjebak dalam kontrak-kontrak kompetisi yang mengikat. Kunci emas ini memberikan April kebebasan untuk memilih karya-karya terbaik dan berkolaborasi dengan musisi kelas dunia. Kami mencatat bahwa nilai tawar April kini sudah sejajar dengan penyanyi senior papan atas. Fenomena ini membuktikan bahwa jalur prestasi murni melalui bimbingan legenda jauh lebih efektif daripada jalur popularitas instan. April kini dipandang sebagai ikon kebangkitan dangdut asli yang membawa misi untuk mengembalikan dangdut ke masa kejayaannya yang elegan. Dominasi April di masa depan diprediksi akan menjadi standar baru bagi setiap penyanyi yang ingin sukses secara berkelanjutan di industri musik tanah air. Poin ke-9 dalam laporan investigasi ini menyoroti dampak sosiologis di daerah asal April, Cirebon. Berita mengenai April masuk studio Soneta dan mendapatkan kunci emas karir dari Rhoma Irama disambut dengan sujud syukur massal oleh warga Cirebon. Sebagai reporter, saya memantau reaksi dari pendopo Bupati Cirebon hingga ke sanggar-sanggar seni di desa-desa. Bupati Imron Rosidi secara khusus menyatakan bahwa April adalah aset nasional yang lahir dari kearifan lokal Cirebon. Dukungan dari Cirebon semakin menguat, menciptakan fondasi moral yang kokoh bagi April. Investigasi kami menemukan bahwa banyak warga yang merasa April telah membalaskan rasa kecewa mereka dengan cara yang paling elegan dan terhormat. Bagi warga Cirebon, peristiwa ini bukan sekedar keberhasilan individu, melainkan keberhasilan budaya daerah yang diakui oleh legenda musik nasional. April kini menjadi simbol inspirasi bagi pemuda di daerah bahwa dengan bakat murni dan adab yang baik, pintu studio Soneta yang paling sakral pun bisa terbuka lebar. Dukungan dari tanah kelahiran ini menjadi energi tambahan bagi April untuk terus melangkah mantap di Jakarta, membawa nama harum Cirebon ke level tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang seniman. Laporan investigasi ini kami tutup dengan kesimpulan akhir yang sangat tajam. Masuknya April DA7 ke studio Soneta dan pemberian kunci emas oleh Rhoma Irama adalah momen kelahiran seorang legenda baru. Perjalanan April di kompetisi televisi mungkin telah berakhir. Namun perjalanan sejarahnya di industri musik sejati baru saja dimulai. Sebagai reporter, saya menyimpulkan bahwa mahkota yang diberikan oleh rakyat dan direstui oleh legenda jauh lebih berat dan berharga daripada mahkota juara manapun. April telah membuktikan bahwa kualitas, integritas, dan kejujuran nada adalah kunci pembuka pintu kesuksesan yang abadi. Kunci emas tersebut kini telah berada di tangan yang tepat. Jakarta dan seluruh Nusantara kini tinggal menunggu waktu untuk mendengarkan mahakarya perdana April hasil didikan sang raja dangdut. Sejarah mencatat bahwa pada hari itu, di bilik rekaman Soneta yang sunyi, seorang gadis dari Cirebon resmi dinobatkan sebagai penerus estafet kejayaan dangdut Indonesia. April bukan lagi sekadar kontestan. Ia adalah simbol kebangkitan kembali marwah dangdut yang bermartabat, siap mengguncang dunia dengan suaranya yang bikin merinding di bawah restu sakral dari sang raja dangdut yang legendaris.